Pernah nggak sih kamu ngebayangin rasanya rebahan di ruang operasi modern? Semuanya serba steril, suasananya tenang, lampu terang, dan dokter cuma bilang, silakan berhitung dari 1 sampai 10 ya. Lalu kamu tertidur pulas tanpa merasakan sakit sama sekali. Nyaman banget kan? Tapi coba kita putar waktu mundur ke era sebelum abad ke-19. Bayangkan kamu harus diamputasi. Tapi satu-satunya obat mati rasa yang kamu punya hanyalah segelas alkohol keras, sebatang kayu buat digigit biar rahangmu gak patah, atau opsi ekstrimnya, ketukan palu kayu ke kepala kamu biar kamu pingsan gegar otak. Plot twistnya ini bukan cuplikan film horor, tapi realita medis nyata yang dialami kakek nenek moyang kita dulu. Selamat datang di era kegelapan sebelum anestesi modern ditemukan. Berdasarkan catatan sejarah dari European Society of Anesthesiology, ruang operasi zaman dulu itu lebih mirip ruang jagal. Isinya cuma teriakan histeris, darah, dan kecepatan tangan dokter bedah yang berpacu dengan waktu biar pasiennya nggak mati karena syok akibat menahan rasa sakit yang luar biasa. Ngeri-ngeri sedap kan? Di episode kali ini, kita akan membongkar masa lalu super ngeri dunia bedah kuno, kisah penemuan gas tertawa yang berujung tragedi dan saling klaim hak paten, sampai teknologi canggih hari ini yang bisa mematikan kesadaranmu tanpa bikin kamu bablas selamanya. Yuk kita masuk ke mesin waktu dan bedah sejarahnya sampai tuntas. Bayangkan kamu hidup di era sebelum tahun 1846. Gak ada namanya ruang operasi yang tenang, yang ada adalah ruang penyiksaan publik. Di zaman ini, operasi bedah adalah opsi hidup mati, dan rasa sakit adalah musuh utama yang mustahil dihindari. Pilihannya cuma dua. Tahan sakitnya sampai kamu syok lalu meninggal di tempat, atau dibikin pingsan pakai cara-cara ekstrim yang bikin geleng-geleng kepala. Serius, metode pembiusan zaman dulu itu sekreatif dan sengeri itu. Mulai dari dicekik sampai setengah mati biar aliran darah ke otak terhenti, dicekoki alkohol dosis tinggi sampai teler berat, hingga cara paling barbar, kepala pasien dipukul pakai palu kayu sampai mengalami gegar otak ringan dan pingsan. Kalau beruntung hidup di wilayah Asia atau Mesir kuno, opsinya agak mendingan. Berdasarkan jurnal European Society of Anesthesiology, para tabib memanfaatkan alam. Ada ramuan opium yang diracik sedemikian rupa. Bahkan di Tiongkok abad kedua, tabib legendaris Hua Tuo menciptakan mafaisan, ramuan herbal dicampur anggur kuat. Tapi masalahnya dosisnya sering gak akurat. Kalau kedikitan pasiennya tetap menjerit, kalau kebanyakan ya beda alam. Nah, karena belum ada obat bius yang paten, standar dokter terbaik zaman dulu itu bergeser. Dokter bedah paling hebat bukan yang paling teliti atau paling bersih, tapi yang tangannya paling cepat kayak tukang jagal di pasar. Kenapa harus cepat? Karena makin lama operasi, makin besar peluang pasien mati karena kehabisan darah atau syok menahan perih. Salah satu legenda paling ikonik di era ini adalah Dr. Robert Liston. Dia dijuluki tangan tercepat di West End. Liston bisa mengamputasi satu kaki manusia hanya dalam waktu 28 detik saja. Kalimat selanjutnya, kalian cek aja nanti di blog aku ya. Kayaknya terlalu sadis ini. Oke, kita lompat ke abad ke-19. Sebuah titik balik yang aneh banget akhirnya terjadi. Siapa sangka kalau sejarah obat bius modern ternyata lahir dari pesta hura-hura anak muda Bourgeois. Yap, kamu gak salah dengar. Di era 1840-an, nitrous oxide alias gas tertawa dan gas ether itu bukan properti medis, melainkan mainan pesta. Orang-orang kaya zaman dulu suka ngumpul cuma buat menghirup gas ini bareng-bareng sampai fly, tertawa terpingkal-pingkal, dan bertingkah konyol. Pesta ini dikenal dengan nama logging gas parties atau ether florich. Sampai pada suatu hari di tahun 1844, seorang dokter gigi bernama Horace Wells ikutan pesta ini. Dia ngeliat ada seorang cowok yang menghirup gas tertawa sampai kehilangan kendali. Lalu kakinya terbentur meja dengan sangat keras sampai berdarah-darah. Anehnya, cowok itu nggak ngerasa sakit sama sekali dan tetap tertawa-tawa. Wells langsung mikir, wah ini dia kunci buat nyabut gigi tanpa bikin pasien menjerit. Sayangnya, kisah Wells nggak berakhir indah. Saat dia melakukan demonstrasi publik di depan para dokter dan mahasiswa kedokteran, dosis gasnya kurang tepat. Begitu gigi pasien dicabut, si pasien langsung teriak kesakitan. Wells seketika dicemooh, diteriaki penipu, dan karirnya hancur seketika. Tragis banget. Tapi sejarah gak berhenti di situ.
Mantan mitra Wells yang bernama William Morton gak menyerah. Dia belajar dari kegagalan Wells dan mengganti gasnya menjadi gas ether yang jauh lebih kuat. Tanggal 18 Oktober 1846 menjadi hari paling bersejarah dalam dunia sains. Di sebuah teater bedah di Boston yang sekarang dikenal sebagai Ether Dome, Morton menantang maut dengan membius seorang pasien bernama Gilbert Abbott sebelum lehernya dibedah oleh ahli bedah senior untuk diangkat tumornya. Begitu gas ether dihirup, pasien itu langsung tertidur pula selayaknya kena sihir atau sulap. Selama operasi berjalan, gak ada teriakan, gak ada darah yang berceceran karena pasien meronta. Begitu pasien bangun, dia cuma bilang, "Saya gak ngerasa sakit sama sekali." Dokter bedah yang awalnya skeptis langsung melongo dan berseru, "Tuan-tuan, ini bukan omong kosong." Dunia medis gempar. Rasa sakit akhirnya resmi ditaklukkan. Dari era potong kaki 30 detik sampai penemuan gas ether, sains akhirnya berhasil bikin manusia kebal rasa sakit saat dioperasi. Tapi pernah nggak sih kamu mikir, gimana bisa zat-zat kimia ini melumpuhkan kesadaran kita dalam hitungan detik? Gimana caranya mereka mematikan rasa sakit? Nah, biar gampang dibayangin, tubuh kita ini sebenarnya punya jalur tol saraf super sibuk yang bekerja 24 jam non-stop buat ngirim sinyal ke otak. Kalau tanganmu teriris pisau atau kakimu terluka, sel saraf di sana bakal langsung panik dan teriak lewat kabel saraf ke pusat komando alias otak kita. Woi bos, gawat, sakit nih, hati-hati. Disinilah obat bius masuk sebagai operator nakal yang melakukan sabotase. Molekul anestesi, baik yang disuntikan ke pembuluh darah kayak propofol atau yang dihirup, akan langsung menyerbu gerbang-gerbang sel saraf atau yang disebut saluran ion. Pasukan molekul obat bius ini secara agresif bakal memblokir gerbang tersebut, mematikan aliran listriknya, dan memotong jalur kabel sinyal rasa sakit biar gak bisa lewat. Efeknya, sinyal bahaya tadi tersangkut di jalan dan gak pernah sampai ke otak. Bahkan dalam kasus bius total, zat kimia ini juga masuk ke otak dan mengganggu komunikasi antar neuron, memaksa sistem saraf pusat untuk masuk ke mode deep sleep. Otakmu nggak menerima laporan luka apapun dari tubuh, jadi menurut otakmu, keadaan lagi aman tentram. Hasilnya, kamu tertidur pulas, dan you feel absolutely nothing. Ajaib banget kan? Tahu nggak sih, sebenarnya menidurkan orang itu gampang banget, tapi membangunkan mereka kembali ke dunia nyata, nah, itu dia seni tingkat tinggi dalam dunia medis. Banyak orang yang nggak sadar kalau hampir semua obat bius modern, mulai dari kloroform jadul sampai propofol hari ini, pada dasarnya adalah racun yang dosisnya sangat-sangat tipis. Indeks terapi obat anestesi itu sangat sempit. Artinya, batas antara dosis yang aman dengan dosis yang mematikan itu bedanya tipis banget, cuma seujung kuku. Bayangkan skenario ini. Kalau dokter kurang kasih dosis, kamu bisa mengalami anesthesia awareness, kondisi mengerikan di mana kamu tiba-tiba terbangun dan sadar di tengah-tengah operasi. Bisa ngerasain pisau bedah tapi tubuhmu lumpuh total gak bisa teriak. Sebaliknya, kalau dokter kelebihan dosis sedikit aja, sistem pernapasan dan jantungmu bisa berhenti total, dan kamu bakal bablas menghadap yang kuasa. Makanya, jangan heran kalau dokter spesialis anestesi itu dibayar sangat mahal di seluruh dunia. Tugas mereka bukan cuma sekedar menyuntikkan obat lalu santai-santai main game di pojokan ruang operasi. Gak sama sekali. Selama operasi berlangsung, mata dan pikiran mereka harus melotot fokus menonton monitor. Mereka harus terus menghitung cairan, tekanan darah, dan kadar oksigen secara real time. Kasarnya, dokter anestesi adalah sosok yang membawa kamu berjalan tepat di garis perbatasan antara tidur medis dan kematian, lalu memastikan kamu pulang dengan selamat. Mereka adalah penjaga gerbang nyawamu yang sesungguhnya. Kesimpulannya, setiap kali kita bisa menjalani operasi dengan tenang, nyaman, dan tanpa merasakan sakit apa-apa hari ini, kita sebenarnya berhutang budi pada sejarah panjang yang luar biasa gila. Sejarah yang dulunya dipenuhi dengan teriakan, darah, dan air mata di masa lalu. Sains benar-benar telah mengubah ruang jagal menjadi ruang penyembuhan. Nah, kalau kamu bersyukur banget hidup di era modern yang serba canggih ini dan merasa video ini mencerahkan, yuk langsung saja klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Terutama mereka yang masih takut setengah mati kalau mau disuntik. Tulis juga di kolom komentar kisah mana nih yang paling bikin kamu merinding. Sekian pembahasan kali ini dan sampai jumpa di petualangan sains berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.